Jokowi joget-joget, Hasto tersangka, Yasona dicekal, tas mewah istri Dedi disorot. Dedi Sitorus dibidik KPK. Politikus PDIP Dedi Sitorus dan sang istri turut menjadi sorotan di media sosial. Adapun sorotan itu karena tas-tas yang digunakan sang istri, disebut tas mahal. Bahkan, Dedi Sitorus dikabarkan telah dilaporkan ke KPK. Salah satunya akun TAM878 mengabarkan, jika Dedi Sitorus telah dilaporkan ke KPK oleh Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LSAK. Dedi Sitorus dilaporkan ke KPK Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri terkait dugaan gratifikasi. Dedi Sitorus dilaporkan oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LSAK, Hariri, atas dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter milik PT SCAYG digunakan dalam masa kampanye legislatif pada pemilu 2024. Hariri menyampaikan bahwa helikopter jenis isi 130T2YG disewa Dedi digunakan sebanyak 8 kali penerbangan selama masa kampanye, dengan durasi total penerbangan mencapai 48 jam. Biaya penyewaan helikopter tersebut diperkirakan mencapai $192.000 Amerika atau sekitar 3,07 miliar rupiah. Tulis akun TAM878, Rabu, 25 Desember 2024. Sementara, potret istri Dedi Sitorus yang menenteng tas-tas yang diduga bermerek mahal itu turut dibagikan di media sosial. Effendi Simbolon baru-baru ini mengaku sedih dengan sikap PDI Perjuangan, PDIP, yang memecat dirinya dan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dari partai. Effendi pun mempertanyakan alasan pemecatan itu. Kalau alasannya karena saya bertemu dengan Pak Jokowi, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDIP? Kata dia. Effendi juga berpesan kepada Megawati supaya tak terlalu jauh menghakimi seseorang. Menurutnya, Jokowi telah berjasa bagi bangsa dan negara, serta masih dicintai rakyat banyak. Bahwa semua ada waktunya Ibu Megawati. Enggak usah kita terlalu ingin hakimi orang. Sadari juga bahwa Pak Jokowi banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa dan negara ini dan juga banyak jasanya bagi PDIP, tuturnya. Effendi Simbolon pun tak lupa mengirim pesan damai Natal kepada Megawati Soekarno Putri. Saya kira pesan Natal ke Bu Megawati, biarlah damai sejahtera di hatimu. Dan berbaiklah dengan Pak Jokowi yang kau benci itu. Terima kasih, salam Natal, kata Effendi. Pernyataan Effendi ini setelah acara Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesko, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024. Video pernyataan Effendi Simbolon ini pun banyak dibagikan di media sosial. Dalam kesempatan ini, Effendi MS Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Kita harus optimis, Prabowo sebagai Presiden bisa membawa Indonesia keluar dari persoalan resesi yang juga dirasakan oleh negara lain. Presiden Prabowo jadilah nahoda yang handal untuk melaju membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik, tutup Effendi. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK mirip dengan hadiah Natal. Pernyataan ini disampaikan Komarudin dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Selasa, 24 Desember 2024. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan. Kita dikasih hadiah Sekjen ditetapkan sebagai tersangka, ujar Komarudin. Dia menambahkan bahwa penetapan status tersangka Hasto membuktikan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati sebelumnya mengatakan akan ada upaya untuk memecah partai berlambang banteng tersebut. Peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada 12 Desember bahwa partai akan diaut-aut pada rencana Kongres nanti, imbuhnya. Komarudin menekankan bahwa penetapan tersangka Hasto semakin menguatkan keyakinan para kader PDIP terhadap pernyataan Megawati. PDIP singgung kriminalisasi. Sementara itu, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Ronita Lapesi mengungkapkan 3 indikasi bahwa kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan tindakan kriminalisasi.
Pertama, ada upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku. Baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, kata Roni. Kedua, terdapat upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, Roni juga menyoroti pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang bersifat rahasia kepada publik sebelum surat diterima Hasto. Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik, ucap Roni. Dicekal bepergian ke luar negeri. Dalam kasus ini, KPK juga melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto, HK, dan Ketua DPP PDIP Yasona Halaoli, YHL, bepergian ke luar negeri. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Desember 2024. KPK menyatakan, Hasto dan Yasona dicegah ke luar negeri karena keberadaan keduanya di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Ujar Tessa. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait PAW anggota DPR serta kasus perintangan penyidikan. Sementara itu, Yasona juga telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Rabu, 18 Desember 2024, pekan lalu. Yasona mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menteri Hukum dan HAM. Ia mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP, tim penyidik KPK mencecar pertanyaan terkait permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung, MA, melalui surat. Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang putusan Mahkamah Agung nomor 57 PHUM 2019, ujarnya. Yasona menjelaskan, hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada pemilu 2019. Ia juga menyebutkan bahwa MA sudah membalas surat yang dikirimkan DPP PDIP tersebut. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih, kata Yasona. Yasona mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, ia menyerahkan perlintasan atau perpindahan Harun Masiku kepada tim penyidik. Menurut Yasona, Harun Masiku sempat terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 lalu kembali ke Indonesia sehari kemudian. Itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7, dan baru belakangan keluar pencekalan itu saja nggak ada, paling turunan-turunan yang memfollow up, ucap dia. Tanggapan Joko Widodo, Jokowi. Joko Widodo, Jokowi, turut merespon status tersangka suap Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto. Adapun Jokowi merupakan mantan kader PDIP. Ia dipecat per 4 Desember 2024 lalu karena dianggap melanggar kode etik partai dan tak mendukung calon yang diusung PDIP saat pemilihan presiden 2024. Menurut Jokowi, semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan di KPK. Hormati seluruh proses hukum yang ada, ujar Jokowi di Solo, seperti dikutip dari tribunnews.com, Rabu, 25 Desember 2024. Menilik akun Facebooknya yang terverifikasi, Jokowi tengah mengunggah video sekumpulan ibu-ibu tengah berjoget-joget di panggung dengan menyanyikan lagu dengan tembak-tembak, dor-dor. Dalam video, Jokowi tampak senyum bahagia mendengarkan lagu tersebut dan memperagakan tangannya sedang menembak dor-dor-dor. Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi status Hasto sebagai tersangka suap. Ia menegaskan,
penersangkaan Hasto tak ada kaitan dengan dirinya. Putra pertama Jokowi ini meminta media menanyakan isu tersebut ke KPK. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK? Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, kata Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu. Deddy Sitorus dibidik KPK. Politikus PDIP Deddy Sitorus dan sang istri turut menjadi sorotan di media sosial. Adapun sorotan itu karena tas-tas yang digunakan sang istri, disebut tas mahal. Bahkan, Deddy Sitorus dikabarkan telah dilaporkan ke KPK. Salah satunya akun TAM878 mengabarkan, jika Deddy Sitorus telah dilaporkan ke KPK oleh Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LSAK. Deddy Sitorus dilaporkan ke KPK Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri terkait dugaan gratifikasi. Deddy Sitorus dilaporkan oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi, LSAK, Hariri, atas dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter milik PT SCAYG digunakan dalam masa kampanye legislatif pada pemilu 2024. Hariri menyampaikan bahwa helikopter jenis IC-130T2YG disewa Deddy digunakan sebanyak 8 kali penerbangan selama masa kampanye, dengan durasi total penerbangan mencapai 48 jam. Biaya penyewaan helikopter tersebut diperkirakan mencapai 192.000 dolar Amerika atau sekitar 3,07 miliar rupiah. Tulis akun TAM878, Rabu, 25 Desember 2024. Sementara, potret istri Deddy Sitorus yang menenteng tas-tas yang diduga bermerek mahal itu turut dibagikan di media sosial.